Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamdan Tanjung, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 5. Di sini saya akan kembali mereview jurnal dosen, yaitu jurnal Ibu Tanti Kirana Utami dan Bapak Haji Mulyana, dengan judul tanggung jawab dokter dalam melakukan aborsi tanpa seizin ibu yang mengandung atau keluarga dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Berdasarkan Kamus Hukum, aborsi adalah pengertian atau penggagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum. Sedangkan abortus adalah gugurnya anak yang ada di dalam kandungan karena kelahiran sebelum waktunya tanpa ada unsur kesengajaan di dalam prosesnya. Ensiklopedia Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus diberikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram. Aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan atau secara buatan. Aborsi atau abortus secara spontan merupakan suatu mekanisme alamiah untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang normal. Adapun istilah-istilah abortus secara klinis yang sebagai berikut: abortus imminis atau keguguran mengancam, abortus infinis keguguran berlangsung, abortus incompletus keguguran tidak lengkap, abortus completus keguguran lengkap, missed abortion keguguran tertunda, dan abortus habilitualis keguguran berulang-ulang. Sedangkan aborsi atau abortus secara kebuatan atau yang disebut terminasi kehamilan yang mempunyai dua macam, yakni yang pertama bersifat ilegal atau abortus provocatus criminalis, yang kedua bersifat ilegal abortus provocatus therapeuticus. Istilah abortus dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana pengguguran kandungan, dan secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut dapat ditemukan dalam pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUH Pidana. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat terpaksa, yaitu dengan akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi, bahkan dengan sanksi pidana yang berat apalagi dilakukan oleh ahli medis. Adapun upaya perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 50 sampai dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pasal 31 sampai dengan pasal 39 menjelaskan tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, atau dengan kata lain memperbolehkan aborsi berdasarkan indikasi medis atau akibat dari korban pemerkosaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.